Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadata min lisani yafqahu qali amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang masih memberikan kepada kita limpahan karunia dan juga nikmatnya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Kemudian yang kedua, solawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan sunnah beliau hingga yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Arif Fiat yang kami hormati, insya Allah saya Zaki Makarim dengan NIM 2504010024 ingin menyampaikan atau ingin membuat video sebagai pengganti pertemuan ketujuh, yaitu mengenai penyusunan soal dari kisi-kisi. Nah, adapun teori yang saya dapatkan mengenai penyusunan soal dari kisi-kisi, di sini ada 4 langkah utama. Yang pertama itu memahami indikator soalnya. Jadi, di kisi-kisi instrumen sebelumnya yang sudah dibuat, itu kan ada capaian belajar, kemudian ada juga kompetisi dasar. Nah, di dalam kompetisi dasar itu ada indikator. Nah, harus disesuaikan, harus dipahami indikator tersebut. Soalnya harus disesuaikan dengan level kognitif yang ada. Jika level kognitifnya C1, maka eh, bentuk soalnya harus juga yang berkaitan dengan C1 dan selanjutnya seperti itu. Dan yang kedua, menyusun butir soal sesuai bentuk yang diminta. Nah, ini menyusun soal sesuai bentuk yang diminta biasanya dalam bentuk pilihan ganda maupun isian singkat ataupun uraian. Seperti itu. Dalam penulisan soalnya, walaupun nanti ada yang meminta uraian semua, kemudian ada yang mungkin pilihan ganda semua, dan lain sebagainya. Jadi bisa bervariasi tergantung permintaan pembuat permintaan dari pembuat soalnya atau permintaan dari pemangku kebijakan mengenai evaluasi pembelajaran. Apakah mereka meminta untuk soalnya harus pilihan ganda semua atau uraian semua, nanti dia dilihat dari kebijakan masing-masing. Dan yang ketiga itu memastikan materi sesuai dengan kompetensi yang ada. Jadi harus sesuai dengan kompetisi dasar, kemudian atau capaian pembelajaran. Jadi harus disesuaikan dengan kompetensi yang telah dituliskan di kisi-kisi instrumen tersebut. Jadi tidak boleh sampai melebar terlalu jauh. Dan dalam penyusunan soal juga harus jelas dan tegas. Kemudian dalam bahasanya gunakan bahasa yang komunikatif, baku, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda, atau bisa dikatakan harus jelas soalnya. Jadi jangan sampai soalnya membuat yang membaca itu bingung, yang dimaksud ini yang apa. Nah, seperti itu. Jadi soalnya harus jelas. Kemudian bahasanya juga komunikatif, juga yang digunakan adalah bahasa yang baku, bukan bahasa mungkin bahasa gaul dan lain sebagainya, bukan. Dan yang terakhir yaitu menelaah kembali soal. Jadi setelah soalnya jadi sesuai dengan permintaan yang ada, pilihan ganda atau uraian, dan sudah disesuaikan dengan indikator soal dan kompetensi yang ada, baru ditelaah kembali, diperiksa kembali. Apakah soalnya memang sudah sesuai dengan indikator, dengan kompetensi, bahasanya sudah jelas atau belum, maka itu ditelaah kembali. Jadi kalau perlu adanya revisi ya direvisi, kalau tidak ya tidak, seperti itu. Jadi fungsinya agar ketika soal sampai ke murid, nah itu sudah dalam bentuk yang bisa dikatakan tidak ada kesalahan di sana, walaupun kemungkinan juga yang namanya manusia mungkin ada sedikit kesalahan ya, tapi fungsinya telaah dan revisi itu meminimalisir adanya kesalahan di dalam soalnya, seperti itu.
Dan di sini saya sudah juga membuat mengenai soal ya, soal dari kisi-kisi instrumen yang sebelumnya sudah saya buat. Jadi di sini eh, pilihan gandanya ada 20 nomor, kemudian isian singkatnya itu 10 nomor, kemudian yang bentuknya uraian itu 5 nomor. Jadi di sini biasanya disesuaikan dengan level kognitif yang ada. Kalau eh, di pilihan ganda biasanya LOTS atau yang level C1 sampai C3. Jadi baru menyebutkan, kemudian mungkin menjelaskan dan lain sebagainya. Di sini kalau dari nomor 1 sampai nomor 4 ini baru tingkatannya menyebutkan. Jadi zakat secara bahasa itu apa, kemudian pengertian zakat menurut istilah. Jadi baru menyebutkan. Kemudian nomor 5 sampai nomor 12 itu mungkin masih juga dalam bentuknya menyebutkan, tapi di sini mungkin ada sedikit pengecoh. Jadi di soal ini ada sedikit pengecoh di jawabannya. Jadi menaruh satu jawaban di antara eh, jawaban-jawaban ini ada yang salah. Jadi ada pengecoh biar mereka mengetes paham atau tidak mengenai apa yang disampaikan. Ini masih dalam tahap menyebutkan seperti binatang ternak yang wajib dizakati itu apa saja. Jadi di sini juga ada pengecoh, ada ini, kemudian ada kucing atau kelinci. Nah ini sebagai pengecoh jawabannya. Dan salah satu syarat dari zakat pertanian, nah itu. Jadi diharapkan santri memang paham terhadap apa yang sudah dipelajari atau disampaikan. Dan di sini juga masih menyebutkan karena di sini di pembelajaran sudah disebutkan 5 masak itu berapa kilogram. Nah, ini mungkin yang agak mungkin levelnya level menghitung. Jadi sudah menghitung kisaran dari zakat emas. Jadi misalkan 90 gram, kemudian per gramnya 3 juta, maka zakatnya berapa? Itu udah agak HOTS. Jadi sudah agak ke level C4 sampai C6 seperti itu. Kemudian berapa persen ini juga ini baru taraf menyebutkan. Ini juga karena sudah dijelaskan di materi, kemudian nisab ternak sapi juga ini disebut ini harusnya dihafal, jadi masih dalam LOTS, jadi masih dalam taraf menghafal level C1 sampai C3 seperti itu. Dan nisab zakat, kemudian ya itu. Kemudian di isian singkat ini juga masih dalam taraf menyebutkan, jadi masih bisa dikatakan masih dalam level kognitif C1 sampai C3. Nah, sebutkan, kemudian bahasa berarti apa, kemudian pemberian zakat, harta, lain tambah syarat-syaratnya disebut apa, kemudian zakat pertanian, menggunakan pompa air besar. Nah, zakat 80 ekor ini kan kalau zakat hewan ternak memang harus dihafal, jadi masih dalam level C1 sampai C3, masih LOTS, seperti itu, dan lain sebagainya. Dan di urus soal uraian ini biasanya menggunakan level C4 sampai C6. Jadi di sini ada suruh menghitung zakatnya, zakat emas maupun perak. Jadi harus memang bisa memahami tentang konsep dasar, kemudian bisa menghitung zakat yang harus dikeluarkan. Kemudian di sini juga ya dalam taraf menghitung, jadi sudah masuk ke level kognitif HOTS dari C4 sampai C6. Kemudian di sini
menyebutkan dalil Al-Quran berserta penjelasannya. Jadi sudah menjelaskan atau menelaah dari dalil kewajiban zakat. Di sini juga ya dia mereka disuruh menyebutkan hadis, kemudian isi kandungannya artinya harus menelaah tentang hadis tentang kewajiban zakat. Kemudian yang kelima ini level kalau tidak salah level C6, jadi membuat tabel, jadi disuruh membuat tabel sederhana tentang perbandingan nisab dan zakat, zakat pertanian, kemudian emas atau perak. Itu yang sudah saya buat. Mungkin masih ada sedikit atau mungkin malah banyak kekeliruan, jadi mungkin bisa dimaafkan jika nantinya banyak kekeliruan. Jadi teori yang saya dapat seperti itu. Jadi untuk level untuk soal pilihan ganda dan isian singkat biasanya masih dalam taraf level LOTS. Jadi C1 sampai C3 level kognitif C1 sampai C3. Adapun untuk yang urean atau ya soal urean ini biasanya levelnya C4 sampai C6 seperti itu. Dan bobot soalnya pun juga berbeda-beda. Nanti kalau yang pilihan ganda itu kalau tidak salah satu nomornya itu 2 poin. Kemudian kalau yang isian singkat satu nomor 3 poin. Kalau yang soal urean itu 6 poin karena disesuaikan dengan tingkat kesulitan soalnya seperti itu. Ya mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan mengenai penyusunan soalnya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.